Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di kesempatan kali ini saya ingin mengomentari apa yang dicantumkan oleh Gus Ajir di halaman ini dan juga halaman sebelumnya yang membawa narasi bahwa para sahabat melakukan tabarruk. Ini dalam debat antara beliau dengan tim Ustadz Heri Pras ya. Ustadz-ustadznya Heri Pras maksudnya. Nah, saya tidak mengomentari keseluruhan, saya hanya fokus pada riwayat-riwayat para sahabat. Apakah benar para sahabat Nabi itu bertabaruk ngalap berkah? Itu kan pertanyaannya. Sebentar ini saya nyalakan seperti ini. Baik. Saya perkecil dulu kamera saya supaya teman-teman bisa melihat dengan lebih jelas ya. Ini tidak saya edit ya. Semua tanpa diedit, full teman-teman akan melihat penjelasannya, dan yang mau file PowerPoint-nya saya cantumkan di deskripsi video. Saya tampilkan di sini kritik ilmiah terhadap riwayat-riwayat para sahabat Nabi yang bertabaruk dinukil oleh Gus Ajir. Di sini saya hanya bahas 4 riwayat saja karena yang lainnya akan saya bahas lebih butuh banyak waktu. Dan itu juga berkaitan dengan Ustadz Faris Baswedan. Baik. Di sini pertama saya juga menyampaikan bahwa apa yang akan saya sampaikan di sini adalah murni kritik ilmiah dan tidak ada masalah personal, pribadi, apapun nggak ada. Ini murni kritik ilmiah yang saya fokus bukan di praktek tabarruknya. Oke ya. Tapi saya fokus benarkah para sahabat ini bertabarruk? Saya fokus ke sini. Saya persempit. Maksudnya tabaruk di sini bukan tabaruk dengan Nabi ya, tabaruk dengan kuburan orang soleh atau kuburan Nabi Muhammad SAW. Bukan tabaruk yang kepada zatnya Nabi, kepada rambutnya Nabi dan seterusnya, bukan itu. Pertama beliau menukil riwayatnya Malik Ad-Dar. Sebentar saya geser sebelah sini supaya kelihatan teman-temannya. Baik, riwayat Malik Ad-Dar di mana ada seseorang yang berdoa. Ini kalau kita lihat riwayatnya, Malik Ad-Dar dia adalah bendahara pangannya Umar bin Khattab. Saat tertimpa kemarau, ada seorang laki datang ke makam Nabi SAW, mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, istasqi li ummatik, mintakanlah hujan, istisqa. Karena mereka telah binasa, paceklik, luar biasa paceklik. Nah, ini dijadikan dalil bahwa mengambil berkah, ngalap berkah dari kuburannya Nabi, dan juga biasanya dipakai untuk dalil istighatsah ya Rasulullah. Berdoa minta langsung kepada Rasulullah, maksudnya kepada Allah gitu mereka sebutnya. Nah, kita akan bahas sisi riwayatnya. Dia ada di Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lain, tapi saya fokus pada sanad yang di sini karena ini sanad intinya ya. Dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mash, ini tidak ada masalah di sini ya. Baru kemudian Abu Saleh As-Samman, baru kemudian Malik Ad-Dar. Nah, ada masalahnya di antara Abu Saleh dengan Malik Ad-Dar. Dan juga masalahnya di Malik Ad-Dar dan lelaki yang tanpa nama ini, atau dalam riwayat lain disebut namanya Bilal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, riwayat ini diduga terputus. Diduga masih ya. Jadi ini nggak terlalu kuat kalau dalam perdebatan, karena masih diduga. Dinukil oleh Al-Khalili, beliau mengatakan, yuqalu, ada yang mengatakan, bahwa Abu Saleh benar-benar mendengar Malik Ad-Dar. Riwayatnya tadi tersambung, ada yang bilang begitu. Tapi ada yang wal baqun, yang lainnya mengatakan arsaluh. Mereka riwayatkan secara mursal. Ini yang dipilih oleh Syekh Nasir bin Sa'ad Asy-Syithri dalam mentahqiq kitab ini. Bukan kitab ini ya, maaf, kitab yang ini yang tadi saya sebutkan, bahwa riwayat ini mursal, terputus sanadnya. Kedua, Malik Ad-Dar ini majhul. Tidak diketahui apakah dia terpercaya, adil, apakah dia dhabit. Dhabitnya bagaimana, kekuatan hafalannya, tidak ada penjelasan tentang ini sama sekali. Bahkan kalau kita telusuri di kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, di kitab-kitab Tabaqat, itu tidak ada. Kecuali beliau punya periwayat darinya hanya Abu Saleh As-Samman yang tadi, yang tukang minyak ini. Abu Saleh As-Samman Az-Zayyat. Hanya dia, muridnya istilahnya kalau disebut murid. Tapi kalau anak-anaknya Malik Ad-Dar ada banyak, atau keturunannya ada. Ini kalau kita telusuri di kitab-kitab Tabaqat, Jarh wa Ta'dil juga. Nah, jadi
argumen pertama, kemungkinan sanadnya ada terputus karena tidak ada bukti kuat Abu Saleh belajar atau mengambil riwayat dari Malik Ad-Dar. Kedua, Malik Ad-Dar tidak punya murid kecuali Abu Saleh. Dan Malik Ad-Dar ini majhul, tidak dikenal adilnya, dhabitnya, tapi mungkin akan mengatakan, loh, tapi kan Umar mengangkatnya menjadi bendahara pangan, mengurusi makanan keluarganya Umar bin Khattab. Pengangkatan ini tidak selalu memaknai dia itu adil. Oke, katakan itu adil, dia orangnya terpercaya, katakan. Tapi siapa yang bisa menjamin sisi dhabit kekuatan hafalannya? Siapa yang bisa menjamin? Karena dipilih sekedar itu tidak bisa menentukan itu orangnya bisa diambil riwayatnya secara terang-terangan kecuali ada pernyataan dari para ulama ahli hadis yang khusus tentang ini. Yang saya tahu, ini saya sampaikan secara insaf, Ustadz Gus Ajir terutama di sini, ada disebut ma'ruf, karena ma'rufan dikenal saja, itu ada pujian dikenal, tetapi yang menunjukkan diterima riwayatnya itu kami tidak tahu. Kalau tahu monggo silahkan bisa disampaikan. Ini adalah diskusi ilmiah. Dan tidak ada yang menceritakan, ya, orang lain menceritakan tentang ini, tidak ada dari beliau. Ditambah orang yang diceritakan dari Malik Ad-Dar, maksudnya yang menceritakan tentang ini cuma Abu Saleh. Dan yang diceritakan orang yang tadi datang kepada makam Nabi lalu mengucapkan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini juga orangnya majhul, tidak dikenal. Nah, ini Malik Ad-Dar ini saya sebut di sini riwayatnya dia ditugasi mengurus makanan bagi keluarganya Umar. Lalu menjabat ngurusin sebuah dar, makanya disebut Malik Ad-Dar julukannya. Di zamannya Utsman ini, ya ini tambahan faedah saja. Nah, lelaki yang dikisahkan ini catatan yang ketiga. Jadi ada dua catatan tadi. Ketidakpastian sama pendengaran dari Abu Malik. Siapa namanya? Ketidakpastian pendengaran dari Abu Saleh, salah ngomongnya. Abu Saleh kepada Malik Ad-Dar tidak ada kepastian. Atau diduga ada irsal, terputus. Yang kedua, Malik Ad-Dar ini majhul, tidak dikenal. Secara hal, bukan secara zat. Yang ketiga, alasannya, lelaki yang dikisahkan juga majhul. Memang ada riwayat Saif bin Umar At-Tamimi yang mengatakan bahwa namanya adalah Bilal. Tetapi ini orang, Saif bin Umar ini disepakati oleh para ahli hadis dia dhaif, lemah. Bahkan Ibnu Hibban menyebutkan beliau meriwayatkan riwayat-riwayat palsu. Memalsu hadis. Jadi kesimpulannya ya tiga ini tadi yang kita sebut. Mursal kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, walaupun itu dikuatkan oleh Nasr bin Sa'ad Asy-Syitri. Sa'ad bin Nasr Asy-Syitri, maaf tertukar. Yang kedua Malik Ad-Dar ini majhul, ketiga lelaki yang diceritakan dia juga majhul. Ini sudah jelas riwayatnya bermasalah. Yang riwayat Malik Ad-Dar. Yang kedua, Aisyah dan kisah melubangi atap kuburan Nabi. Di dalam riwayat Musnad Ad-Darimi atau Sunan Ad-Darimi rahimahullah, di mana Aisyah mendapatkan informasi ada kemarau yang parah. Mereka mengadu, maka Aisyah memerintahkan untuk melihat kepada kubur Nabi. Disuruh buat lubang atau jendela-jendela, bolongan ya. Disuruh buat bolongan, gua. Nanti diarahkan ke arah langit supaya, kata Aisyah, hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqf, tidak ada atap antara kuburan dengan langit. Fafa'alu, dilakukan, dilubangi, maka kemudian turunlah hujan melalui, mereka sebut ya, mengambil keberkahan dari cara ini. Baik, apa status riwayat ini? Sanad dari riwayat ini kalau tadi kita lihat dari Ad-Darimi kepada Abu Nu'man, dia adalah Arim Muhammad bin Fadl, dari Sa'id bin Zaid, dari Amr bin Malik An-Nukri, dari Abul Jauza, dari Aisyah. Baik. Abu Nu'man ini statusnya memang dia thiqah, terpercaya, juga rijal, saya lupa di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dipegang riwayatnya, tetapi di akhir hayatnya, 1 atau 2 tahun sebelum wafat, beliau mengalami ikhtilat, gangguan dalam hafalan, kacau hafalannya. Dan kita tidak tahu apakah Ad-Darimi mengambil dari Abu Nu'man yang tadi ini, Abu Nu'man yang periwayat pertama, setelahnya Ad-Darimi, lalu Abu Nu'man, ini tidak tahu kapan Ad-Darimi mengambil riwayat tersebut.
Nah, tapi katakan tidak ada masalah Abu Nu'man, katakan mungkin ya. Nah, ada kemungkinan, dan kemungkinan itu tidak bisa menjadi hujah yang kuat. Karena idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal saqata bihil istidlal. Antum tahu Ustadz Ajir tentang ucapan ini, apabila sesuatu itu mengandung kemungkinan, maka dalam berdalil itu sulit untuk dipakai. Hujah nggak bisa dijadikan hujah. Kalau dalam perdebatan itu, misalnya contoh orang Syiah dengan orang Sunni, orang Syiahnya mau pakai hujah dari kitab-kitab mereka, riwayat-riwayat hadis mereka, sedangkan orang Sunni mau pakai kitab-kitab hadisnya Bukhari, Muslim, ya nggak akan ketemu karena memang riwayat hadisnya beda. Orang Sunni tidak percaya dengan kitab hadis orang Syiah tidak percaya dengan kitab hadis orang Sunni. Kalau yang seperti itu tidak akan ketemu. Gimana caranya dicari apa titik kesamaannya? Baik, kita sama-sama berpegang dengan Quran. Ya sudah, debat antara Sunni dan Syiah fokus dengan Qurannya, tidak dengan riwayat-riwayat. Contoh seperti itu misalnya. Dan juga di sini, contoh di sini juga, kalau kita menggunakan riwayat yang dia itu mungkin benar, mungkin salah, dijadikan hujjah, ini akan sulit. Terutama apabila ternyata periwayat-periwayat lain juga ada penilaian lemah. Contohnya di sini Sa'id bin Zaid, yang setelahnya Abu Nu'man tadi, beliau dinilai lemah oleh sebagian ulama ahli hadis. Dan walaupun ya sebagian lagi menguatkan. Sebagian lagi saya sampaikan secara terus terang, insaf di sini ya, kita belak-belakan, transparan apa adanya. An-Nasai menyebutkan laisa bil qawi, tapi An-Nasai termasuk yang ekstrim ya di dalam menjarah. Yahya bin Sa'id juga menilai laisa bi syai' dia. Maka nilainya lemah. Ditambah lagi ada kritik kepada Amr bin Malik An-Nukri, walaupun beliau periwayat yang sahih ya, periwayat yang sahih. Tetapi ada kritik dari Imam Ahmad bin Hanbal kepada Amr bin Malik. Masalah-masalah di riwayat salat tasbih itu semuanya merujuk kepada Amr bin Malik. Porosnya ke sana semua. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari mengkritik karena adanya Malik An-Nukri di sini. Panjang ya kalau kita bahas. Maka tiga periwayat ini walaupun benar-benar mutlak lemah, ada yang kemungkinan, ada yang dinilai lemah sebagian ulama hadis, ada juga yang diisyaratkan lemah atau dikritik oleh ulama-ulama besar seperti Ahmad bin Hanbal dan Al-Bukhari rahimahumullah. Kita temui juga secara historis. Ini bertentangan dengan riwayat di Sahih Bukhari dan Muslim. Di mana kalau kita lihat, ini saya nukil walaupun ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tetapi Anda bisa dapati di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dahulu Rasulullah salat asar, sementara syams, matahari, fi hujratiha, tampak dari rumahnya, dari kamarnya Aisyah. Jadi ada lubang, ada celah. Ini secara historis tidak bisa ditentang, secara sejarah tidak bisa ditentang. Dan di saat itu bangunannya masih tetap seperti zaman Rasulullah SAW. Sebagian tertutup, sebagian terbuka. Lalu kenapa kok harus dilubangi lagi kalau sudah terbuka? Jadi ini sudah bertentangan secara historis. Dari segi pemahaman juga bertentangan. Apa pertentangannya? Maksud dari itu tidak ada makna istighatsah kepada Nabi, kalau mau makna istighatsah. Dan tabaruk secara khusus pun tidak disebut oleh Al-Imam Ad-Darimi saat menyebutkan bab tentang hadis ini, tetapi menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi setelah wafatnya. Nggak ada kata-kata tabaruk sama sekali. Dan juga kalau Anda dapati di sini, tidak ada satupun dari para sahabat Nabi di riwayat Aisyah barusan. Saya ulangi lagi ya. Di riwayat Aisyah barusan. Coba Anda lihat. Ada tidak para sahabat yang datang ke makam, bertabaruk, ngusap-ngusap, minta tolong, minta hujan kepada Nabi, ada atau tidak? Di dalam riwayat Aisyahnya tadi saja ya. Tidak ada. Tidak ada satupun dari mereka yang mohon hajat kepada Nabi, berbicara kepada Nabi, untuk minta tolong dalam masalah hujan tadi. Jadi kesimpulannya, secara sanadnya lemah, atau kemungkinannya lemah, ditambah bertabrakan dengan fakta sejarah, dan juga maknanya tidak ada makna tabarruk sesungguhnya. Ditambah praktek para sahabat Nabi tidak seperti itu. Saat Umar ibn al-Khattab menghadapi masa paceklik, apa yang beliau lakukan? Bukan langsung minta kepada Nabi SAW di dalam kuburnya, tetapi membawa pamannya Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan minta Al-Abbas untuk berdoa.
Bukan minta kepada Nabi yang sudah meninggal. Kemudian riwayat yang ketiga yang Gus Ajir nukil, kisahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan tabarruk dengan menggunakan tanah kuburan Nabi. Dinarasikan tabarruk. Padahal kalau kita lihat kisahnya yang diceritakan ini adalah kejadian yang wajar terjadi. Seperti yang terjadi pada manusia umumnya. Bahkan pada orang non-muslim juga bisa melakukan ini. Apa itu? Saat dimakamkan, Fatimah kemudian berdiri di samping kuburnya, mengambil segenggam tanah kubur, lalu diletakkan di atas kedua matanya sambil menangis. Lalu membaca syair ini, mengucapkan syair. Riwayat ini cukup unik karena baru ada di abad ke-6 Hijriyah. Yang pertama kali meriwayatkan di sini adalah Ibnul Jauzi. Nah, mohon kalau saya kurang tepat bisa Gus Ajir sebutkan adakah periwayat sebelum Ibnul Jauzi. Dan dinukil oleh orang-orang setelahnya ya. Ibnu Najjar, Ibnu Asakir, rahimahumullah jami'an. Ini semua ya menunjukkan kenapa kok nggak ada di kitab-kitab sejarah atau hadis yang sebelumnya sebelum abad ke-6. Kemana selama 500 tahun lebih riwayat ini kok kita tidak temukan. Dan juga ada masalah dalam bait syair tersebut karena ditemukan ini nisbat kepada penyair yang ada di masa di tahun 300-an Hijriah. Dia bisa dilihat sekitar akhir abad ketiga. Dan juga bait ini ada yang mengatakan punyanya Al-Utbi saat meratapi kematian putranya. Bahkan Abul Qasim Al-Amidi mengkritik syair ini. Mengkritik syair karena dikatakan ini aku tidak tahu keabsahannya. La a'rifu sihhatahu. Katanya Abul Qasim Al-Amidi wafat 370 Hijriah. Aku tidak tahu ini apakah sahih atau tidak. Riwayat ini. Tapi kata beliau pandang bukan dari sisi sanadnya, tapi dari sisi matannya kandungan bait syairnya. Karena kata beliau bait syair seperti ini nggak mungkin muncul dari orang yang tidak punya kesibukan dengan syair. Dia tidak menekuni syair, tidak lama bergelut dengan syair. Maksudnya siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Dia tidak bergelut dengan syair. Kemudian setelah ditelusuri juga ternyata kuat dugaan itu adalah syair dari seorang penyair Syiah. Ini dinukil di dalam Mu'jam Asy-Syu'ara. Kemudian kalau kita telusuri dari jalur sanadnya, ini semua cantuman sanadnya sudah saya tuliskan. Ini lebih banyak masalahnya dibanding riwayat-riwayat yang tadi ya. Riwayat tadi masih agak, mungkin ini masih bisa agak benar gitu ya. Tapi karena agak benarnya kurangnya cukup banyak, bertumpuk-tumpuk itu jadi kayak meragukan. Ditambah lagi tidak ada mutaba'ah. Ini contoh yang tadi ya. Yang riwayat ini Ustaz Gus Ajir, mohon maaf. Yang riwayat yang ini. Katakan bermasalah tapi menurut sebagian ulama. Bermasalah menurut sebagian ulama. Bermasalah menurut sebagian ulama. Tapi 3 bertumpuk. Dan tidak ada mutaba'ah dari jalur lain. Monggo kalau misalnya ada mutaba'ah dari jalur lain bisa dikirim ke kita. Supaya kita tahu gitu. Karena ini ilmu penting untuk disampaikan kepada umat. Tapi jangan kita menyampaikan ilmu yang tidak jelas sanadnya. Tidak jelas kesahihannya. Lalu yang penting banyak lalu kita sampaikan gitu saja kan tidak benar seperti itu. Dan kita lihat di sini. Boleh dilihat ya di sebelah sini. Jalur sanadnya. Ini kalau kita lihat Muhammad bin Musa yang tadi. Yang di nomor urut yang ketiga ini. Muhammad bin Musa bukan guru dari Ibnu Syahin. Tapi guru dari gurunya. Berarti ada terputus. Ada tadlis. Terus juga Tahir bin Yahya. Yang nomor paling bawah itu sebelum paling bawah. Tahir bin Yahya. Majhulul hal. Belum lagi terputusnya ada banyak lagi. Terputus antara Husain bin Ja'far. Tidak bertemu dengan Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain. Tidak ada. Ada keputusan lagi. Oh, banyak masalahnya ini ya. Di sanadnya ini yang paling sudah jelas. Ini bukan sekedar lemah. Ini sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah terputusnya. Ada tiga jalur yang terputus. Ada tadlisnya juga. Ada yang diduga lemah. Ada yang majhul. Waduh, lengkap. Makanya Az-Zahabi mengkritik ini tidak sahih. Yang dinisbatkan kepada Fatimah berupa syair tadi. Enggak sahih. Sudah tegas ini Az-Zahabi menyatakan di Syiar A'lam Nubala. Abul Qasim Al-Amidi juga mengkritik tadi. Dan kalaupun andai kata itu sahih. Karena narasi sumber Fatimah juga tabarruk kok dengan tanah kuburan Nabi. Tidak seperti itu.
Gak bisa kita menarasikan seperti itu dengan riwayat yang jelas-jelas lemah sekali. Mohon jangan kemudian dikumpulkan semua riwayat-riwayat lemah ini, lalu Anda narasikan di depan orang-orang umum, ini loh banyak buktinya, lalu kemudian dibilang, ini berarti mirip dengan mutawatir. Atau ini minimal masyhur. Nggak bisa. Dari mana seperti itu? Mau disebut syawahid juga nggak bisa. Mau dibilang mutawatir bil makna juga nggak bisa. Antum tahu, antum sudah belajar mustalah hadis. Silakan dipraktekkan di sini. Dan makna dari riwayat tadi, Fatimah radhiyallahu anha itu adalah membacakan syair duka. Seperti orang yang sedih. Dan nggak ada maksud kayak tabarruk dengan tanah kuburannya. Nggak ada. Mana riwayat yang lain? Kenapa cuma hari itu saja? Kenapa hari lainnya nggak ada? Kenapa nggak kemudian ada pelaksanaan khusus menggunakan tanah kuburan atau orang-orang yang meriwayatkan dari situ? Ada nggak mereka? Nggak ada riwayatnya. Kalau Fatimah melakukan terus yang lain meniru, nggak ada. Dari mana yang seperti ini? Makanya hal-hal seperti ini harusnya dilihat ini wajar. Orang ketika ada yang baru meninggal terus saking sedihnya terus dipegang tanah kuburannya terus menangis gini. Kan wajar ya. Ini kalau andai kata sahih, ternyata terbukti tidak sahih. Yang keempat, Abu Ayyub Al-Ansari. Riwayat yang keempat ini beliau nukil katanya meletakkan wajah di makam Nabi. Coba kita lihat pelan-pelan riwayatnya ya. Saya yang kurang suka dari yang disampaikan di debat itu, mohon maaf Gus Ajir, adalah narasi seolah-olah ini para salaf loh, ini para sahabat loh. Tapi tanpa kemudian ditelusuri benar-benar riwayatnya sahih, benar-benar atau tidak. Satu persatu, maka benar yang disampaikan oleh Ustadz Tamrin Abu Zakaria. Itu yang disampaikan semuanya masih debatable. Itu perlu dikaji satu persatu, butuh waktu yang lama, tidak cukup waktunya. Maka beliau cuma minta tolong datangkan satu hadis saja, atau satu ayat Quran saja, yang di situ Allah ataupun Rasulnya menyampaikan tabarruklah dengan kuburan orang-orang soleh. Di mana? Di mana? Saya juga ingin mengamalkan kalau memang ada dalilnya, Ustadz. Gus Ajir, mohon maaf, saya juga background saya adalah dari pesantren kultural NU. Saya juga pernah mondok di pondok NU lama. Saya pernah mondok di, saya nggak perlu sebut lah mungkin ya, kurang ini. Saya nggak enak dengan para sesepuh, para guru kiai yang saya hormati. Saya sampai sekarang masih menghormati mereka. Beliau-beliau orang yang berjasa bagi saya, menyampaikan ilmu. Tetapi ketika saya melihat ada kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Saya lebih memilih mengikuti kebenaran tadi, tetapi tidak berarti saya melecehkan atau merendahkan atau menghinakan guru-guru saya yang berbeda. Begitu Gus Ajir. Nah, jadi saya bukan berangkat dari orang yang benar-benar berbeda dengan Anda. Bahkan saya dibangun dari pondok-pondok pesantren yang kulturnya kultur NU. Lama di sana. Dan sehari-harinya pun sampai sekarang saya masih menjalin hubungan dengan banyak pihak. Bukan hanya dari pondok tersebut, tapi dari pondok-pondok lain. Juga dari alumni-alumni Al-Azhar dan seterusnya. Nah, saya tidak mau kesana-kesana pembahasannya ya. Saya hanya fokus pada tema ini. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di dalam riwayat ini disebutkan Daud bin Abi Shaleh berkata, suatu hari Marwan datang kepada seorang lelaki sedang meletakkan wajahnya di atas kuburan Nabi. Lalu Marwan menegur, kamu tahu apa yang kamu lakukan ini? Ternyata laki-laki itu menoleh. Ternyata dia adalah Abu Ayyub. Iya. Aku di sini datang kepada Rasulullah bukan mendatangi batu. Bukan maksudnya pada batunya itu. Tapi maksudnya kepada Rasulullahnya. Tapi apa maksudnya? La tabku ala din. Beliau, kenapa kok sampai menyandarkan batu itu tadi? Wajah ke atas batu. Jangan kalian tangisi agama apabila dia dipimpin oleh selain ahlinya. Tetapi tangisilah saat dia dipimpin oleh selain ahlinya. Beliau mengkritik tentang keadaan pemerintahan di masanya. Jalur sanadnya coba kita lihat. Dari 4 yang berikut ini, kita dapati 2 yang sedikit kita bisa kritisi. Bukan karena memang niat, pengen dilemahkan semua sanad-sanad. Enggak ada seperti itu. Tapi kita akan transparan. Kita sampaikan Gus Ajir. Di sini saya transparan Gus Ajir. Saya bersikap adil. Kalau di situ ada yang mengatakan ulama, dia itu orangnya thiqah, saya sebut thiqah.
Tidak perlu saya tutup-tutupi. Kita tahu juga yang Gus Ajir sebutkan bahwa ulama seperti Ibnu Hajar atau Adz-Dzahabi mensahihkan misalnya. Ya, kita sebutkan, iya, tetapi yang namanya berdiskusi kalau hanya sekedar menyebut karena ulama yang lain ini mensahihkan terus kemudian sudah ditutup begitu saja. Kan enggak. Kita juga bebas untuk berdiskusi tentang apa yang ada di dalamnya berupa sanad. Apalagi yang mengkritik para periwayat ini adalah ulama-ulama yang hidup lebih lama jauh sebelum Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar. Saya ulang lagi. Apalagi ulama-ulama yang mengkritik para periwayatnya itu adalah ulama yang hidup jauh sebelumnya Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar. Dan Adz-Dzahabi di sini menyebut majhul la yu'raf. Tetapi Ibnu Hajar menilainya makbul. Loh, kok bisa berbeda? Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar nih luar biasa, Masya Allah. Ibnu Hajar rahimahullah bersikap insaf, bersikap transparan. Dia tidak menutupi. Tapi dia kalau mau langsung sebut makbul aja, nggak usah sebut ucapannya Dzahabi. Tapi qara'tu bi khatti Dzahabi, aku membaca dengan tulisannya Dzahabi, la yu'raf, dia tidak diketahui. Jujur, transparan, apa adanya. Saya sampaikan apa adanya, Gus Ajir. Saya tidak sedang membahas para ulama yang bertabaruk, saya akui ada. Dan bahkan riwayatnya banyak, memang, iya, saya akui. Tetapi ketika menisbatkan ini kepada para sahabat Nabi, ini harus diteliti satu persatu. Karena ucapan para sahabat, menurut sebagian ahli fikih, menurut sebagian ulama madhab, itu hujjah. Di mazhab Hambali misalnya qaulus sahabi hujjah. Maka tidak bisa sembarangan. Ini semua harus diteliti. Dan juga di sini ya, kalau kita lihat, kenapa Ibnu Hajar menyebut makbul? Itu kalau kita telusuri dari ucapannya Ibnu Hajar sendiri. Di dalam Muqaddimah Taqribut Tahdzib. Tabaqah sadisah disebut dalam Tahdzibut Tahdzib, yang dimaksud adalah orangnya dengan lafaz makbul haitsu yutaba'u wa illa falayyinul hadis. Ini hadis harus dikasih mutaba'ah, harus dikasih jalur yang lain. Kalau pakai jalurnya dia sendiri, maka dia layyin, lemah. Dan beliau Daud bin Abi Saleh, walaupun diperselisihkan antara Adz-Dzahabi dengan Ibnu Hajar, ya, satunya bilang la yu'raf, satu bilang makbul, tapi kalau kita lihat berarti yang pertengahannya memang benar, ini sesuai dengan tabaqah sadisah. Dia nggak bisa sendirian, sedangkan jalurnya ini sendirian. Jalurnya Daud bin Abi Saleh ini sendirian. Nanti ada mutaba'ah yang lain tapi bermasalah. Ada jalur mutaba'ah tapi bermasalah ini. Mutaba'ahnya jalur At-Tabarani, ini bermasalah jalurnya. Lebih lemah lagi, banyak masalahnya ini. Saya tampilkan saja di sini, bisa di screenshot. Dan nanti ditelusuri sendiri. Pada sosok Ahmad bin Rushdin, pada sosok Sufyan bin Basir, bin Bashir, saya khawatir salah ya. Karena saya nggak nukil teks Arabnya secara lengkap untuk meringkas waktu. Dan Katsir bin Zaid juga ini periwayat yang bermasalah. Maksudnya bermasalah apa? Diperselisihkan ya. Bukan berarti bermasalah full, benar-benar dia itu masalah ini. Bukan maknanya itu ya, mohon maaf. Kata-kata saya mungkin multitafsir. Maksudnya bermasalah adalah ada pembahasan. Katsir bin Zaid ada yang menguatkan. Katsir bin Zaid tapi ada yang melemahkan. Saya jujur-jujur. Tapi Ibnu Hajar luar biasa, sangat bijak. Beliau apa nilai? Seperti perkataannya Abu Zur'ah, saduqun fihi lin. Dia saduq, jujur, tapi punya lin. Kalau di versinya, maaf, itu yang punyanya Abu Zur'ah ya, punyanya Adz-Dzahabi, punyanya Ibnu Hajar, saduqun yukhti. Saduq tapi banyak melakukan kesalahan. Pertengahan ya berarti di sini ya. Kalau yang punya Abu Zur'ah lebih ringan. Nah, selanjutnya, kesimpulannya kalau kita lihat berarti riwayat ini kemungkinannya adalah lemah. Masih saya bilang kemungkinan. Pertama, Katsir bin Zaid ini diperselisihkan. Tapi dia punya banyak salah. Daud bin Abi Saleh riwayatnya nggak bisa dipegang sendiri, lagi-lagi ini. Double ini masalahnya kan ya. Makanya ini kuat sekali kemungkinannya bahwa ini riwayat yang lemah. Dan kalaupun ada mutaba'ah, katanya diminta ada mutaba'ah untuk Daud bin Abi Saleh. Nah, ada mutaba'ah, tapi mutaba'ahnya juga sangat lemah. Masalahnya banyak, bukan hanya satu. Masalahnya ada 3 bahkan lebih. Salah menyebut nama perawi, Hatim bin Ismail itu salah menyebut ya. Tidak konsisten, langsung dilompati. Nih, bisa dilihat ya. Dari Katsir bin Zaid, dari Al-Muttalib bin Abdullah, dari Abu Ayyub. Kalau yang di sini gimana? Dari Katsir bin Zaid, dari Daud bin Abi Saleh, dari Marwan, dari Ayyub. Ada jarak 2 kan? Hilang 1 itu di situ. Dari sini dari Katsir bin Zaid, dari Al-Muttalib bin Abdullah, langsung Abu Ayyub.
Gitu ya. Nah, ini kita langsung lanjut. Tapi ya enggak Marwan itu ya, sama ya Marwan ya. Saya lupa untuk menampilkan perbandingannya itu. Abu Ayyub berkata kepada Marwan. Berarti Marwan sudah ada di sini. Nah, dengan berbeda di sini satunya Daud bin Abi Saleh, yang di sini satunya Al-Muttalib bin Abdullah. Jadi siapa yang sesungguhnya di situ? Hatim bin Ismail, tetapi dia orangnya memang dianggap riwayatnya mungkar. Hatim bin Ismail ini. Nah, kita langsung lanjutkan saja. Andai kata riwayatnya sahih, tapi ini sulit sekali untuk dibilang sahih. Karena lemahnya double-double ini ya. Rangkap-rangkap dia lemahnya nih. Masalahnya rangkap-rangkap. Andai kata sahih, andai kata tidak ada praktek sharih yang tegas lugas bahwa itu praktek tabarruk. Tak ada. Beliau hanya menempelkan dahinya di kuburan. Seperti orang gimana kalau lagi sedih. Tempel gini. Terus ditanya, kenapa kamu ngapain? Lalu beliau menyebut, aku bukan datang kepada batu ini. Batu makamnya bukan. Aku datang kepada Rasulullah SAW. Mengeluhkan kondisi. Istilahnya mengeluhkan, ekspresi duka, sedih. Gimana kan? Ini hal-hal yang bukan sifatnya seperti ritual. Gus Ajir. Bukan ritual. Ini seperti semua masalah perasaan yang terjadi pada Fatimah, yang terjadi pada siapa? Di sini maaf. Abu Ayyub Al-Ansari. Itu pun kalau dikatakan sahih, tapi riwayatnya semuanya ada kritik dan ada masalah. Maka insya Allah di pembahasan yang berikutnya saya fokus pada riwayat Ibnu Umar. Tapi kalau ada waktu ya, saya waktunya agak sulit, banyak sekali urusan. Kalau sempat saya akan bahas terutama khusus untuk Ustadz Faris Baswedan yang di situ banyak menisbatkan kepada mazhab Hambali dan ucapannya Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi narasi-narasi tersebut adalah salah dan harus kami sampaikan dengan keterbatasan waktu yang ada. Kalau kami harap, kami ingin lebih maksimal lagi menulisnya dalam artikel yang lengkap. Tetapi kondisi yang tidak memungkinkan, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya menerima sekali koreksi apapun dari siapapun. Saya secara terus terang dalam konten-konten saya justru berterima kasih kalau ada orang yang mengoreksi. Sangat terima kasih, karena dengan itu saya tahu saya tidak menyampaikan hal yang salah. Kalau ada salah segera ditegur dong, kasihan orang yang belajar kemudian malah dapat pelajaran yang salah. Jazakumullah khairan telah mengikuti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang kami lakukan di sini adalah diniatkan tulus ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengharap ridhonya. Bukan mengharap keinginan manusia atau popularitas dunia. Bukan untuk urusan-urusan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.